Subbab berikutnya adalah interaksi atau hubungan antara benda-benda yang bermuatan listrik. Ya. Nah, muatan listrik itu kan ada dua, positif dan negatif. Jika muatannya sejenis, maka kedua benda itu akan saling tolak-menolak. Jadi kalau plus dengan plus didekatkan akan tolak-menolak. Min dengan min didekatkan akan saling tolak-menolak. Ya, kalau muatan itu tidak sejenis didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Jadi kalau positif dengan muatan negatif didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya untuk membuktikan itu semua, silakan kamu lakukan percobaan berikut ini. Ya, silakan dilakukan percobaan berikut ini. Ya. Nah, ini silakan dilanjutkan. Ya, maka nanti akan kamu dapatkan kesimpulan seperti ini. Ya, kalau penggaris digosok, didekatkan dengan penggaris digosok, maka dia akan saling tolak-menolak. Kalau kaca digosok, didekatkan dengan kaca yang digosok, maka dia juga akan tolak-menolak. Karena apa? Karena nanti ini muatannya sama, ini muatannya juga sama. Kalau ini muatannya negatif, ini juga negatif, didekatkan tolak-menolak. Ini muatannya positif, ini muatannya juga positif. Kalau sudah digosok, saling didekatkan, sama-sama positifnya, maka akan tolak-menolak. Kalau penggaris dengan kaca didekatkan, penggaris muatannya negatif, kaca muatannya positif, didekatkan, maka dia akan saling tarik-menarik. Silakan dibuktikan nanti, dipraktekkan. Nah, inilah interaksi antara dua muatan. Ya, kaca dengan kaca didekatkan, maka tolak-menolak. Ya, karena muatannya sejenis, yaitu sama-sama bermuatan positif. Ya. Jadi muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Ya, sekarang ini interaksi antara muatan negatif dengan positif. Ya, nih kita klik. Nah, akan saling tarik-menarik. Ya, jadi kalau muatannya itu berbeda, dia akan saling tarik-menarik. Muatan tidak sejenis, bila didekatkan, saling tarik-menarik. Ya. Berikutnya, konduktor dan isolator. Ya. Konduktor itu artinya bisa menghantarkan listrik. Contohnya misalnya besi, tembaga, seng, air, timbal, aluminium, emas, perak, perunggu, dan lain-lain. Isolator itu artinya tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kayu, kaca, plastik, karet, dan lain-lain. Semikonduktor itu sifatnya di antara konduktor dan isolator. Ya. Nah, semikonduktor itu kalau pada suhu rendah dia sebagai isolator, tapi nanti kalau pada suhu tinggi dia bisa menjadi konduktor. Nah, jadi sifatnya itu di antara isolator dengan konduktor. Contohnya ini, ya, silikon, germanium, dan arsen. Ya, berikutnya elektroskop. Ya, nah, benda itu dapat bermuatan listrik karena tiga hal. Yang pertama karena digosok. Kemarin sudah kita pelajari, misalnya penggaris plastik digosok. Ya, ternyata bisa menarik potongan kertas karena dia bermuatan listrik. Contoh lagi misalnya kaca digosok dengan kain sutra. Dia juga menjadi bermuatan listrik. Sisir digosok pada rambut yang kering. Dia juga menjadi bermuatan listrik. Ya. Jadi benda dapat bermuatan listrik karena digosok. Yang kedua karena konduksi. Konduksi itu artinya disentuhkan benda yang bermuatan listrik. Atau terjadi kontak. Ya. Ini contohnya misalnya tes pen dicolokkan ke stop kontak. Nah, maka lampunya akan menyala karena menjadi bermuatan listrik. Nah, itu namanya konduksi. Ya, ini disentuhkan. Kemudian yang ketiga, karena induksi. Induksi itu artinya didekatkan benda yang bermuatan listrik. Ya, contohnya induksi itu elektroskop. Ya, jadi sekali lagi, benda dapat bermuatan listrik karena tiga hal. Satu, digosok. Dua, konduksi. Tiga, induksi. Contoh induksi misalnya elektroskop. Sekarang kita pelajari tentang cara kerjanya elektroskop. Ya, ini. Jadi elektroskop ini untuk membuktikan bahwa benda itu bermuatan listrik. Inilah elektroskop itu.
Ya, yang terdiri dari tabung kaca yang di dalamnya ada ini kenop, ini batang logam, ini daun logam. Ya, daun logam di sini ada semacam asnya, sehingga daun logam ini nanti bisa bergerak bebas, bisa saling mendekat, bisa saling menjauh. Ya. Nah, cara kerjanya. Ini adalah sisir yang sudah digosokkan pada rambut yang kering sehingga dia menjadi bermuatan listrik negatif. Ya. Nah, kenop sampai ke daun lembaga ini asalnya netral. Jadi ini tuh asalnya netral. Netral itu artinya proton dan elektronnya sama. Jadi ini tuh plus min plus min plus min plus min gitu, jumlahnya sama. Ya, asalnya netral, plus min plus min plus min plus min jumlahnya sama. Terus sisir yang bermuatan negatif ini karena sudah digosok didekatkan dengan kenop ini. Tidak disentuhkan, hanya didekatkan. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah elektron yang ada di sini nanti akan turun ke bawah. Kenapa? Karena min kalau dengan min tolak menolak. Sisirnya bermuatan negatif, maka negatif yang ada di kenop akan turun ke bawah di sini dan turun ke bawah sini. Ya, karena kenopnya ini kehilangan min, kehilangan elektron, maka dia bermuatan positif. Karena daun logamnya ini ketambahan elektron dari kenop, maka dia bermuatan negatif. Ini juga begitu. Karena ini negatif, maka dia saling tolak menolak, maka ini saling menjauh. Ya, jadi asalnya waktu netral dia berjejer gitu. Begitu ini bermuatan listrik karena muatannya sama, ini min, dia saling menjauh. Ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kenop ini kita dekati benda yang bermuatan positif. Misalnya ini batang kaca. Kaca kalau digosok kan muatannya menjadi positif karena kehilangan elektron. Nah, kalau kenop ini didekati dengan kaca yang bermuatan positif, maka nanti elektron yang ada di daun logam ini nanti akan naik ke atas. Kenapa? Karena elektronnya tertarik oleh positif. Elektronnya tertarik oleh proton yang bermuatan positif pada kaca ini. Ya, ini elektronnya naik ke sini. Sehingga kenopnya menjadi kelebihan elektron, maka menjadi bermuatan positif. Bermuatan negatif. Ya, jadi karena didekati benda yang bermuatan positif, maka elektronnya akan tertarik sehingga elektron dari daun logam ini akan naik ke kenop sini. Sehingga kenopnya kelebihan elektron maka menjadi bermuatan negatif. Sedangkan daun logamnya ini karena kehilangan elektron, karena elektronnya naik ke atas karena tertarik kaca, ini karena kehilangan elektron maka menjadi bermuatan positif. Ini juga karena ini positif, muatannya sama, maka dia saling tolak menolak, maka saling menjauh. Nah, itulah cara kerjanya elektroskop. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu benda itu bermuatan listrik. Ini bermuatan listrik. Buktinya ini tadi bisa saling menjauh. Ini juga, itulah elektroskop.